dalam pelajaran video ini yang berjudul upah dosa adalah kematian kekal, kita akan cari tahu kapan upah dosa itu dijalankan dan siapa yang akan menjalankannya atau siapa yang akan mengeksekusinya. Kita mulai di Taman Eden. Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, dan jikalau mereka makan buah itu, upahnya adalah kematian. Kita akan lihat bahwa kematian ini adalah kematian kekal. Kita tahu ceritanya, Adam dan Hawa makan buah yang dilarang untuk dimakan, dan oleh sebab itu mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka berdosa, karena dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Kita tahu firman Tuhan adalah hukum Tuhan, di Yesaya 1 ayat 10. Dan sebagaimana sudah dikatakan, bahwa jikalau mereka melanggar, upahnya adalah kematian. Artinya upah dosa adalah kematian, yang kita akan lihat bahwa kematian itu adalah kematian kekal. Artinya upah dosa adalah kematian kekal. Kematian kekal adalah lawannya kehidupan kekal. Kehidupan kekal adalah kehidupan tanpa adanya kematian untuk selama-lamanya. Sementara kematian kekal adalah kematian tanpa adanya kebangkitan dari kematiannya untuk selama-lamanya. Di Roma 6 ayat 23 kita baca, upah dosa adalah kematian. Sebaliknya, pemberian Tuhan adalah kehidupan kekal. Kehidupan kekal adalah warisan orang benar, sementara kematian adalah bagian dari orang jahat. Dan kematian yang adalah bagian orang jahat adalah upah dosa di Roma 6 ayat 23. Musa menulis di Ulangan 30 ayat 15, dia katakan, "Aku telah menetapkan kepadamu hari ini kehidupan dan kematian." Kematian yang dimaksudkan Musa berbeda dengan kematian yang adalah upah dosa yang diucapkan di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Kematian yang disebut Musa adalah bagian seluruh umat manusia hasil pelanggaran Adam di Taman Eden. Tapi itu bukan kematian kekal. Kematian ini akan dialami orang benar dan orang jahat. Sementara kematian kekal hanya berlaku bagi orang jahat, karena orang yang benar tidak akan mengalaminya. Karena yang akan diwarisi orang benar adalah kehidupan kekal. Ancaman kematian yang mengancam orang jahat adalah kematian kedua, yang mana lawannya adalah kehidupan kekal. Kematian kekal adalah kematian kedua, karena orang jahat akan mengalami dua kematian. Kematian pertama, yaitu kematian hasil pelanggaran Adam di Taman Eden, dan kematian kekal, yaitu kematian kedua, hasil mereka punya dosa sendiri yang tidak diakui dan oleh sebab itu tidak diampuni. Sekarang saya mau baca dari buku The Spirit of Prophecy, volume 4, yang adalah kutipan yang sama dengan yang kita baru baca di buku The Great Controversy. Kematian yang disebut Musa di buku Ulangan 30 ayat 15 adalah kematian sementara, temporal death, yang akan dialami orang benar dan orang jahat akibat dosanya Adam di Taman Eden. Kematian ini bukan kematian kekal yang adalah upah dosa, karena upah dosa adalah kematian tanpa kebangkitan. Semua orang yang mengalami kematian sementara ini akan dibangkitkan untuk menerima the gift of God, yaitu kehidupan kekal, atau upah dosa, yaitu kematian kekal. Kita tahu ada dua kebangkitan. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan orang benar pada waktu Kristus datang nanti di awan-awan. Kebangkitan kedua terjadinya 1000 tahun setelah kebangkitan pertama. Namun ada pengecualiannya. Contohnya Kayafas. Dia sudah mati dan akan dibangkitkan di kebangkitan pertama nanti untuk menyaksikan kedatangan anak Bapa yang dia hakimi untuk dipakukan ke kayu salib. Dan dia akan mati kembali dan akan dibangkitkan lagi nanti di kebangkitan setelah 1000 tahun nanti untuk menerima upah dosa yang adalah kematian kekal. Orang jahat akan dibangkitkan di kebangkitan kedua nanti untuk menerima upah dosa mereka, yaitu kematian kekal yang adalah kematian kedua. Semua orang diberikan satu kesempatan dalam kehidupan ini, yaitu kehidupan ini, untuk menentukan di kebangkitan yang mana mereka akan dibangkitkan nanti. Jadi akan ada dua kebangkitan.
kebangkitan pertama waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan nanti untuk menjemput mereka yang setia dalam masa probationnya, dan kebangkitan kedua 1000 tahun setelah kebangkitan pertama. Dan semua yang akan dibangkitkan adalah semua yang menolak Injil kekal, yang adalah rencana keselamatan yang direncanakan untuk menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosanya. Mereka dibangkitkan dari kematian pertama mereka, karena kematian pertama bukan upah dosa. Mereka dibangkitkan untuk menerima upah dosa, yaitu kematian kedua, second death, yang adalah kematian tanpa kebangkitan atau kematian kekal. Kita baca di Testimoni volume 4, dikatakan, Adam dan Hawa di Taman Eden diberikan instruksi untuk mentaati hukum Tuhan dan juga konsekuensinya kalau mereka melanggar. Upah dosa yang adalah kematian adalah hukumannya dari pelanggaran Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan kematiannya adalah kematian kedua, yaitu kematian kekal tanpa kebangkitan. Dan yang akan menjalankan justice dari hukum yang dilanggar adalah God. God yang akan memberi upahnya kepada mereka yang akan dibinasakan. God's retributive justice adalah hukuman kematian yang adalah upah dosa. Hukuman ini yang akan dijalankan oleh Bapa tidak akan gagal pelaksanaannya. Waktu Tuhan mengatakan di Taman Eden, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu pasti akan mati kematian kekal tanpa kebangkitan. Dan yang akan mengeksekusi hukuman ini adalah God. Kematian kekal adalah tuntutan hukum Bapa. Yang menuntut kematian ini adalah Bapa di surga, bukan setan. Kematian kekal ini adalah upah dosa, bukan hasil kematian alamiah yang tidak pernah diajarkan di Alkitab. Tetapi kematian hasil Bapa punya retributive justice yang akan membinasakan mereka yang berpihak kepada setan di dalam the great controversy ini antara baik dan jahat. Retributive justice adalah tindakan yang adil dalam menjalankan tuntutan hukum dengan memberikan upah pada mereka yang telah melanggar hukum Tuhan. Dan yang mengeksekusi tuntutan hukum ini adalah God. Pada akhir 1000 tahun, Kristus kembali lagi ke bumi, diiringi para malaikat dan umat tebusan. Pada saat itu, Kristus membangkitkan orang-orang jahat untuk menerima hukuman mereka. Setan memutuskan untuk tidak menyerah dalam the great controversy ini. Dia mengatakan kepada jumlah orang-orang yang baru dibangkitkan untuk menaklukkan kota itu dan merebut kembali tahtanya dan kerajaannya. Pada saat itu, pintu kota Yerusalem baru ditutup. Sekarang Kristus menampakkan dirinya kepada seluruh orang jahat di luar kota. Dan di hadapan para penghuni bumi dan surga yang berkumpul, Raja segala raja menjatuhkan hukuman kepada para pemberontak terhadap pemerintahannya dan melaksanakan keadilan atau justice pada mereka yang telah melanggar hukumnya dan menganiaya umatnya. Di atas tahta itu terlihat kayu salib, dan seperti pemandangan panorama tampaklah adegan-adegan godaan dan kejatuhan Adam di Taman Eden dan langkah-langkah berikutnya dalam rencana penebusan yang agung. Kelahiran juru selamat yang sederhana, kehidupan awalnya yang sederhana dan taat, baptisannya di sungai Yordan, puasa dan godaan di padang gurun, pelayanannya yang menyingkapkan kepada manusia berkat-berkat surga yang paling berharga, hari-hari yang dipenuhi dengan perbuatan kasih dan belas kasihan, malam berdoa dan berjaga dalam kesunyian di pegunungan, rencana-rencana iri hati, kebencian dan kedengkian yang membalas kebaikannya, penderitaan yang mengerikan dan misterius di Taman Getsemani di bawah beban dosa seluruh dunia yang menghancurkan, pengkhianatannya ke tangan gerombolan pembunuh, peristiwa-peristiwa yang menakutkan pada malam yang mengerikan itu, tahanan yang tidak melawan, ditinggalkan oleh murid-muridnya yang paling dikasihi, dengan kasar didesak melalui jalan-jalan di Yerusalem, anak bapa yang diadili di hadapan Anas, didakwa di istana imam besar, di gedung pengadilan Pilatus, di hadapan Herodes yang pengecut dan kejam, dicemooh, dihina,
disiksa, dan dijatuhi hukuman mati, semuanya digambarkan dengan jelas di dalam panorama ini. Dan sekarang di hadapan orang banyak terungkaplah adegan-adegan terakhir. Penderita yang sabar menapaki jalan menuju Kalvari. Raja surga tergantung di kayu salib. Para imam yang sombong dan orang banyak yang mengejek mencemooh penderitaannya sampai detik terakhirnya. Kegelapan yang supernatural, bumi yang berguncang, batu-batu yang terbelah, kuburan-kuburan yang terbuka, menandai saat ketika penebus dunia menyerahkan nyawanya. Tontonan yang mengerikan itu muncul sebagaimana adanya. Setan dan para malaikatnya dan para pengikutnya tidak memiliki kuasa untuk berpaling dari gambaran pekerjaan mereka sendiri. Setiap aktor mengingat bagian yang telah dia perankan. Herodes yang membunuh anak-anak Bethlehem yang tidak bersalah agar dia dapat menghancurkan Raja Israel. Herodias yang hina, yang jiwanya yang bersalah menanggung darah Yohanes Pembaptis. Pilatus yang lemah dan hanya mengejar waktu. Para prajurit yang mengejek. Para imam dan penguasa serta orang banyak yang marah yang berseru, "Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami." Semuanya melihat besarnya kesalahan mereka. Mereka dengan sia-sia berusaha bersembunyi dari keagungan ilahi wajahnya yang lebih cemerlang dari kemuliaan matahari. Sementara orang-orang yang ditebus melemparkan mahkota mereka di kaki juru selamat sambil berseru, "Ia mati bagiku." Seluruh dunia yang jahat didakwa di pengadilan Bapa atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi terhadap pemerintahan surga. Mereka tidak punya pembelaan, mereka tidak punya alasan, dan hukuman kematian kekal dijatuhkan terhadap mereka. Sekarang jelas bagi semua orang bahwa upah dosa bukanlah kebebasan yang mulia dan hidup kekal, tetapi perbudakan, kehancuran, dan kematian. Orang jahat melihat apa yang telah mereka korbankan dengan hidup mereka yang penuh pemberontakan. Kemuliaan yang jauh lebih besar dan kekal diremehkan ketika ditawarkan kepada mereka. Tetapi betapa diinginkannya sekarang. Semua ini, teriak jiwa yang terhilang, bisa jadi milikku. Tetapi aku memilih untuk menyingkirkan semua ini dariku. Oh, kegilaan yang aneh. Aku telah menukar kedamaian, kebahagiaan, dan kehormatan dengan kesengsaraan, kehinaan, dan keputusasaan. Semua orang melihat bahwa pengecualian mereka dari surga adalah adil. Setan tampak lumpuh saat dia melihat kemuliaan dan keagungannya Kristus. Dia yang dulunya adalah kerub yang melindungi, mengingat di mana dia telah jatuh. Seorang serafim yang bersinar, putra fajar, betapa berubahnya, betapa hinanya. Dari dewan tempat dia dulu dihormati, dia selamanya dikucilkan. Dia melihat yang lain sekarang berdiri di dekat Bapa, menyelubungi kemuliaannya. Dia telah melihat mahkota diletakkan di atas kepala Kristus oleh malaikat yang bertubuh tinggi dan berwajah agung. Dan dia tahu bahwa kedudukan malaikat yang tinggi ini dulu adalah miliknya. Kenangan mengingatkan setan akan kedamaiannya di surga dan kemurniannya, dan kepuasan yang dimilikinya sampai dia larut dalam gerutan terhadap Tuhan dan iri hati terhadap Kristus. Tuduhannya, pemberontakannya, tipu dayanya untuk mendapatkan simpati dan dukungan para malaikat, kegigihannya yang keras kepala untuk tidak berusaha untuk memulihkan diri ketika Kristus akan memberi kepadanya pengampunan, semuanya muncul dengan jelas di hadapannya. Tujuan pemberontak besar itu adalah untuk membenarkan dirinya sendiri dan untuk membuktikan bahwa pemerintahan ilahilah yang bertanggung jawab atas pemberontakannya.
Untuk tujuan inilah dia telah mengarahkan seluruh kekuatan kecerdasannya yang luar biasa. Ia telah bekerja dengan sengaja dan sistematis, dan dengan keberhasilan yang luar biasa, memimpin banyak orang untuk menerima versinya tentang pertentangan besar yang telah berlangsung dengan sangat lama. Selama ribuan tahun, pemimpin konspirasi ini telah menggantikan kepalsuan dengan kebenaran. Namun, kini saatnya pemberontakan itu harus dikalahkan dan sejarah serta karakter setan harus diungkapkan. Dalam usaha terakhirnya yang besar untuk menggeser Kristus dari tahtanya, menghancurkan umatnya, dan menguasai kota Bapa, penipu ulung itu telah dengan sepenuhnya terbongkar kedoknya. Mereka yang telah bersatu dengan setan, mereka sekarang melihat kegagalan total dari tujuannya. Para pengikut Kristus dan para malaikat yang setia melihat sepenuhnya sejauh mana tipu dayanya terhadap pemerintahan Bapa. Setan adalah objek kebencian universal. Setan melihat bahwa pemberontakannya yang sukarela telah membuat dia tidak layak untuk surga. Dia telah melatih kekuatannya untuk berperang melawan Bapa. Kemurnian, kedamaian, dan keharmonisan surga akan menjadi siksaan yang paling berat baginya. Tuduhannya terhadap belas kasihan dan keadilan Bapa sekarang telah dibungkamkan. Celaan yang telah dia upayakan untuk dilemparkan kepada Jehovah sepenuhnya berada di atas dirinya sendiri. Dan sekarang, setan tunduk dan mengakui keadilan hukumannya. Pertanyaannya, apa hukuman keadilan Bapa yang sekarang setan akui di hadapan seluruh umat manusia, para malaikat, dan seluruh penghuni semesta alam? Dia mengakui bahwa justisnya Bapa yang menuntut kematian orang berdosa, malaikat-malaikatnya, dan dirinya sendiri adalah kematian kekal. Kematian tanpa kebangkitan untuk selama-lamanya. Setan yang adalah bapa pembohong sekarang mengakui keadilan Bapa untuk memberi upah dosa kepada pelanggar hukumnya, yaitu kematian kekal yang adalah upah dosa. Upah dosa adalah kematian kekal yang dieksekusi oleh Bapa. The justice of God menuntut kematian kekal dari pelanggarnya. Sekarang setan akui bahwa kematian adalah tuntutan Bapa yang adil terhadap pelanggar hukumnya. Sangat disayangkan, banyak orang nanti akan menyadari tipuannya yang mengajarkan bahwa kematian kekal adalah tuntutan justice setan, karena God tidak membinasakan. Pelaksanaan pemerintahan setan yang bertentangan dengan pemerintahan Bapa telah ditunjukkan kepada seluruh semesta alam. Pekerjaan setan sendiri telah menghukumnya. Hikmat Bapa, keadilannya, dan kebaikannya sepenuhnya dibenarkan. Terlihat bahwa semua tindakannya Bapa dalam The Great Controversy ini telah dilakukan dengan respect demi kebaikan umatnya dan demi kebaikan semua dunia yang telah Dia ciptakan. Di Mazmur dikatakan, segala pekerjaanmu akan memujimu, ya Tuhan, dan orang-orang kudusmu akan memberkati Engkau. Jarah dosa akan berdiri untuk selama-lamanya sebagai saksi bahwa dengan keberadaan hukum Bapa terikat kebahagiaan semua makhluk yang telah diciptakannya. Dengan kata lain, dengan dibinasakannya setan dan semua pengikutnya, itu adalah untuk kebahagiaan dan sukacita bagi semua makhluk yang diciptakan. Itu namanya God is love. Dengan semua fakta The Great Controversy dalam pandangan seluruh alam semesta, baik yang setia maupun yang memberontak, dengan satu suara akan menyatakan, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala orang kudus. Meskipun setan terpaksa mengakui keadilan Bapa dan tunduk kepada kekuasaan Kristus, karakternya tetap tidak berubah. Semangat pemberontakan, bagaikan aliran deras yang dahsyat, kembali meluap. Dipenuhi dengan kegilaan, ia memutuskan untuk tidak menyerah dalam kontroversi yang besar itu.
Waktunya telah tiba untuk pergumulan terakhir yang putus asa melawan Raja Surga. Ia menyerbu ke tengah-tengah para pengikutnya dan berusaha mengilhami mereka dengan amarahnya sendiri dan membangkitkan mereka untuk segera bertempur. Namun, dari sekian banyak orang yang tak terhitung jumlahnya yang telah dibujuknya untuk memberontak, sekarang tidak seorang pun yang mengakui kekuasaannya. Kekuasaannya setan telah berakhir. Orang jahat yang dipenuhi dengan kebencian yang sama terhadap Bapa yang mengilhami setan, tetapi mereka melihat bahwa keadaan mereka tidak ada harapan, bahwa mereka tidak dapat menang melawan Jehovah. Amarah mereka berkobar terhadap setan, dan mereka yang telah menjadi agennya dalam penipuan, dengan amarah iblis sekarang agen-agen setan diserang. Firman Tuhan mengatakan, oleh karena engkau menetapkan hatimu seperti hati Bapa, maka sesungguhnya oleh sebab itu, aku akan mendatangkan orang-orang asing kepadamu, yaitu orang-orang yang paling menakutkan di antara bangsa-bangsa. Mereka akan menghunus pedang mereka terhadap semarak hikmatmu, dan mereka akan menajiskan cahayamu. Mereka akan membawamu turun ke liang kubur. Aku akan membinasakan engkau, hai kerub pelindung, dari tengah-tengah batu yang berapi. Aku akan melemparkan engkau ke tanah. Aku akan meletakkan engkau di hadapan raja-raja supaya mereka melihat engkau. Aku akan membuat engkau menjadi abu di atas bumi di depan mata semua orang yang melihat engkau. Engkau akan menjadi kengerian, dan engkau tidak akan ada lagi selama-lamanya. Yeskel 8 ayat 6 dan 8 dan 16-19. Setiap pertempuran pahlawan akan disertai suara yang membingungkan dan pakaian yang berlumuran darah. Tetapi ini akan terjadi dengan api dan bahan bakar api. Amarah Tuhan turun atas segala bangsa, dan amarahnya atas segala tentara mereka. Ia akan membinasakan mereka sepenuhnya. Ia telah menyerahkan mereka untuk dibantai. Ia akan menghujani orang-orang fasik dengan bara api dan belerang, dan badai yang mengerikan. Itulah isi piala mereka. Yesaya 9 ayat 5, 34 ayat 2, dan Mazmur 11 ayat 6. Lalu apa yang terjadi? Api turun dari Bapa dari surga. Terbelah, senjata-senjata yang tersembunyi di dalam kedalamannya ditarik keluar. Api yang melahap meledak dari setiap jurang yang mengang. Batu-batu pun terbakar. Hari itu telah tiba yang akan menyala seperti perapian. Unsur-unsur meleleh dengan panas dan membara. Bumi juga dan pekerjaan-pekerjaan yang ada di atasnya. Maleakhi 4 ayat 1, 2 Petrus 3 ayat 10. Permukaan bumi tampak seperti satu massa yang meleleh, lautan api yang luas dan mendidih. Inilah saatnya penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik, hari pembalasan Tuhan dan tahun pembalasan atas pertikaian Sion. Yesaya 34 ayat 8. Setan dan malaikat-malaikatnya menderita lama. Setan tidak hanya menanggung beban dan hukuman atas dosa-dosanya sendiri, tetapi juga atas dosa-dosa umat tebusan yang telah ditimpakan kepadanya. Dan ia juga harus menderita atas kehancuran jiwa-jiwa yang telah ditimbulkannya. Kemudian saya melihat bahwa setan dan seluruh umat yang jahat telah binasa, dan justice-nya Bapa telah disatisfy. Dan seluruh umat malaikat dan semua orang kudus tebusan dengan suara nyaring berkata, Amin. Kesimpulannya, ubah dosa, yaitu pelanggaran hukum Tuhan, adalah kematian kekal, yaitu kematian kedua, tanpa ada kebangkitan. Kematian akibat Adam dan Hawa melanggar hukum Tuhan di Taman Eden adalah kematian kekal yang akan dialami setan, malaikat-malaikatnya, dan seluruh pengikutnya yang percaya tipuan-tipuannya. Dan eksekusi dari justice-nya Bapa akan dijalankan 1000 tahun
setelah kedatangan anak Bapa di awan-awan untuk menjemput umatnya yang setia sampai kesudahan. Upah dosa yang adalah kematian kekal akan dijalankan oleh Bapa. Waktu Bapa nanti akan menurunkan api dari surga untuk membinasakan setan yang adalah akarnya dan cabang-cabangnya, yaitu semua yang di masa probation ini memilih untuk percaya tipuannya. Yang mana salah satu tipuannya adalah God tidak membinasakan, karena yang membinasakan adalah setan dan malaikat-malaikatnya. Sementara setan bersama malaikat-malaikatnya akan dibinasakan oleh Bapa dengan api yang memusnahkan. Versi upah dosa adalah kematian, selain kematian yang adalah tuntutan Bapa hasil hukumnya dilanggar, bukan upah dosa versi kebenaran Alkitab. Upah dosa versi Bapa pembohong bukan upah dosa. Versi upah dosa yang adalah kematian alamiah karena Bapa tidak membinasakan, bukan versi upah dosa kebenaran Alkitab. Karena hanya ada satu versi upah dosa, yaitu kematian kekal yang adalah tuntutan Bapa terhadap pelanggar hukumnya. Dan Bapalah yang akan membinasakan waktu api dari Bapa di surga diturunkan ke bumi untuk membinasakan semua yang menolak hukumnya yang holy, just, dan good. Apa tipuan setan yang paling terakhir di akhir zaman sebelum pintu kasihan tertutup? Dia akan membuat tulisan roh nubuat tidak ada efeknya. Dengan kata lain, banyak orang tidak akan percaya tulisan-tulisan roh nubuat yang mengajarkan kebenaran yang mengungkapkan tipuan-tipuannya setan. Banyak orang akan percaya guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan apa yang sudah diungkapkan oleh rohnya Kristus, khususnya di akhir zaman ini. Sister White menulis di 5 Testimonies, dia katakan, "Saya tahu bahayanya. Jika Anda kehilangan kepercayaan pada kesaksian-kesaksian itu, Anda akan menjauh dari kebenaran Alkitab. Artinya orang yang mulai meragukan tulisan roh nubuat, akhirnya akan menolak kebenaran Alkitab. Saya takut banyak orang akan mengambil posisi bertanya-tanya, meragukan, dan dalam kesedihan saya bagi jiwa Anda, saya akan memperingatkan Anda. Berapa banyak orang yang akan mengindahkan peringatan itu? Karena Anda sekarang memegang kesaksian-kesaksian itu, jika ada yang diberikan untuk bertentangan dengan pendapat Anda, mengkoreksi kesalahan-kesalahan Anda, apakah Anda akan merasa bebas sepenuhnya untuk menerima atau menolak bagian manapun atau keseluruhannya? Apa yang paling Anda tidak inginkan untuk diterima sebenarnya adalah bagian yang paling Anda butuhkan. Tuhan dan setan tidak akan bekerja sama dalam kesaksian-kesaksian itu. Kesaksian-kesaksian itu memiliki tulisannya Tuhan, bukan tulisannya Tuhan dan tulisannya setan, sehingga Anda bisa pilih-pilih mana yang Anda mau percaya. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik, dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tuhan telah berfirman, siapakah yang gemetar mendengar firman-Nya? Jadi tulisan roh nubuat mengatakan, banyak orang akan meragukan tulisan roh nubuat, karena tulisan itu akan sangat bertentangan dengan apa yang mereka percaya sebagai kebenaran, yang mana kebenaran itu sangat bertentangan dengan kesaksian Kristus melalui tulisan-tulisannya. Dan kalau mereka mulai meragukan kesaksian Kristus melalui tulisan-tulisannya, dikatakan mereka akhirnya akan menolak tulisan Alkitab dan akan benar-benar berlayar menjauhi kebenaran dan akan berlayar ke pelabuhan lautan api. Pilihlah yang benar, karena itu benar. Jangan menggunakan isi hati yang licik dan sudah membatu ini menjadi patokan kebenaran mengenai karakter Bapa. Karakter Bapa sudah sangat jelas diungkapkan melalui Alkitab dan roh nubuat. To the law and to the testimony. If they speak not according to this truth, because there is no light in them. To God be the glory.